Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lailu wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tema kita pada malam ini tentang menggenggam dunia dan mana judulnya? Ya gitulah pokoknya. Menggenggam dunia dan meraih akhirat. Gitu ya Ustaz deh. Kurang lebih ya. Saya teringat sebuah kisah kecil terjadi ketika Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah. Kalau sekarang mungkin kurang lebih seorang presiden. Bahwa suatu hari Ali bin Abi Thalib pernah jalan terus mampir di sebuah masjid. Lagi nyari-nyari parkiran, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang menawarkan valet kepada Ali. Jadi lagi nyari-nyari parkiran nih, parkiran pada penuh, mungkin lagi ada acara gitu ya di masjid. Kalau di Indonesia biasanya masjid ramenya tuh di dua momen. Satu rame karena Jumatan, kedua rame karena nikahan. Nah, lagi mau nyari-nyari parkiran, tiba-tiba ada anak kecil nawarin valet kepada Ali. Wahai Amirul Mukminin, biar saya yang parkirin mobilnya. Mobilnya mereknya Onta. Biar saya parkirin mobilnya. Ali melihat niat anak ini, akhirnya Ali turun dari kendaraannya, ngasih Onta itu ke dia, dibawa, dan Ali pun tersenyum, senang ngelihat apa yang dilakukan anak kecil ini. Masuklah Ali ke dalam masjid. Di dalam masjid, Ali bin Abi Thalib melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, Ali mengeluarkan 2 dirham dari saku bajunya. Dia keluarkan 2 dirham. Kemudian Ali mengatakan, ini insya Allah akan saya kasih kepada anak tadi sebagai hadiah, atau kalau dalam bahasa kita ongkos valet lah, 2 dirham. Begitu Ali keluar dari masjid, Ali melihat ontanya ini dalam keadaan tidak terparkirkan. Tali kekang ontanya udah hilang, sama pelana ontanya juga hilang. Artinya ontanya ini habis dibegal sama si anak kecil tadi. Akhirnya Ali bawa ontanya dalam keadaan tidak punya tali kekang, dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, Ali bilang kepada anak laki-laki beliau, Hasan, ini ada uang 2 dirham, tolong belikan tali kekang onta di pasar, sama kalau ada pelananya. Akhirnya Hasan pergi ke pasar dengan membawa 2 dirham. Sampai di pasar, Hasan menemukan seorang anak kecil lagi jualan tali pelana onta plus dengan tali kekang onta plus pelananya. Akhirnya Hasan bertanya, berapa harga tali kekang dan pelana onta ini? Kata si anak kecil, 2 dirham. Maka Ali pun membeli pelana itu dengan tali kekang onta, bawa pulang ke rumah, diserahkan kepada Ali. Ketika Ali ngelihat tali kekang onta, dia langsung kenal, ini punya saya. Wahai Hasan, kamu dapat dari mana? Beli, kata Hasan. Beli di mana? Di pasar. Siapa yang jual? Anak kecil. Berapa harganya? 2 dirham.
Ali menangis dan mengatakan, seandainya anak itu bersabar sebentar saja, maka dia sudah mendapatkan 2 dirham ini dengan cara yang halal dan berkah. Ini artinya banyak ulama kemudian menyimpulkan rezeki kita di dalam kehidupan di dunia itu ada 2 bentuk. Pertama disebut dengan nasib, diambil dari bahasa Arab yang tadi, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Arti dari nasib itu adalah bagian. Jadi ada rezeki bentuknya takdir kita. Mau kita bekerja, mau kita nggak bekerja, mau kita beriman, mau kita nggak beriman, nasib kita tuh segitu. Nasib kita misalnya dalam sehari Allah kasih kita segenggam gandum, maka nasib kita segitu. Mau kita diam aja, mau kita berikhtiar, nasib kita segitu. Kita cari dengan cara yang halal, kita cari dengan cara yang haram, dapatnya segitu. Ini rezeki yang sifatnya takdir, jatah, dalam bahasa Arab disebut dengan nasib. Terus diserap menjadi bahasa Indonesia, nasib, nggak pakai sod, jadi sin. Terus ada rezeki yang kedua. Kalau rezeki yang pertama ini sifatnya umum, buat orang yang beriman, buat orang yang tidak beriman, buat didapatkan dengan cara yang halal, didapatkan dengan cara yang haram, toh segitu juga, nggak ada yang berubah. Dan inilah yang terjadi kepada anak kecil dalam cerita Ali bin Abi Thalib. Dia sudah punya jatah hari itu 2 dirham. Kalau dia bersabar, tidak harus mencuri, tetap dia akan dapat 2 dirham. Terus rezeki bentuk yang kedua apa? Disebut dengan istilah jaza. Disebut dengan istilah ajrun. Disebut dengan istilah pahala dalam bahasa kita. Disebut dengan istilah reward. Ini adalah rezeki yang kedua. Rezeki jaza atau ajrun atau hasanah ini tidak diberikan kecuali kepada orang yang beriman. Tidak diberikan kecuali dengan cara yang halal. Sehingga kalau anak kecil tadi mau bersabar saja sebentar, sehingga kemudian dia mendapatkan hadiah dari Ali dengan cara yang halal, dia dapat 2. Pertama, jatahnya 2 dirham, mau halal mau nggak haram, mau haram sama aja. Kedua, plus setiap hasanah pasti Allah balas minimal 10 kali lipat. Bi asyri amsalihha, minimal 10 kali lipat. Nggak ada kebaikan di bawah 10 kali lipat dibalas sama Allah. Terus maksimalnya berapa? Bi ghairi hisab, nggak ada batas. Pemahaman inilah yang menjadi latar belakang seseorang itu istiqomah atau melenceng dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang melenceng dari jalan yang benar, melakukan hal-hal yang keliru, melakukan hal-hal yang haram, karena dia khawatir dengan jatah rezekinya. Dia khawatir dengan nasibnya di dunia. Padahal nasib nggak perlu dikhawatirin. Justru sebaliknya, ketika kita memilih cara-cara yang syubhat, cara-cara yang haram untuk mendapatkan nasib kita tetap mendapatkan angka yang sama, minus dengan dosa, minus dengan banyak keburukan, minus dengan banyak mudarat yang Allah titipkan melalui nasib yang didapatkan dengan cara yang syubhat dan haram tadi. Dia dapat sama angkanya 2 dirham, tapi tidak berkah. Sehingga 2 dirham itu nggak jelas hilang kemana. 2 dirham itu bisa jadi justru masalah baru dalam hidup dia. Gara-gara 2 dirham akhirnya dia punya masalah yang lain. Gara-gara 2 dirham akhirnya dia dikasih ujian dengan sakit yang habisnya mungkin lebih dari 2 dirham. Ini artinya orang melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala itu karena dia nggak yakin dengan nasibnya di dunia. Karena dia berpikir hanya dengan cara melenceng dia akan mendapatkan angka itu. Padahal dalam kisah Ali, melenceng pun angkanya sama. Kalau dia sabar 2 dirham, kalau dia tidak sabar 2 dirham. Bedanya, kalau dia tidak sabar, dia hanya dapat 2 dirham plus mudarat. Kalau dia sabar, dia dapat 2 dirham plus asyri amsalihha, minimal 10 kali lipat kebaikan setelahnya. Nanti berlaku kalimat hal jazaul ihsan
illal ihsan. Kemudian nanti ada lagi kalimat-kalimat yang lain termasuk la in syakartum la azidannakum. Jadi ada nikmat yang Allah udah kasih kepada kita, yaitu rezeki nasib. Lalu kita syukuri. Bentuk syukurnya adalah kita berbagi, memberi manfaat buat orang lain, bersyukur dengan menambah ketaatan kepada Allah, bersyukur dengan menjadikan hidup kita lebih berkualitas. Bentuk syukur ini kemudian Allah jadikan bertambah nikmat yang tadi sudah Allah berikan kepada kita. Pertambahan ini, reward ini disebut dengan jaza. Bisa dengan sedekah. Makanya dalam konsep Islam itu Allah mengharamkan riba, tapi secara teks meribakan sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus riba tapi meribakan sedekah. Apa maksud meribakan sedekah? Riba haram untuk makhluk. Sesama kita tidak boleh riba. Kenapa? Karena itu merugikan sebelah pihak. Tapi dengan Allah boleh riba dalam bahasa tanya sebelum ditafsirkan. Kenapa dengan Allah boleh riba? Karena memang konsep dari jaza di sisi Allah itu memang riba. Kita beramal satu kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Itu kan riba kan? Tapi riba kepada Allah tidak ada yang terzalimi karena Allah Maha Kaya. Dan Allah tidak akan merasa kewalahan dengan menambah kebaikan kita berlipat ganda. Allah tidak kewalahan. Sehingga diistilahkan dengan wa yurbis sadaqat. Berapa yurbis sadaqat? Minimal 700 kali lipat. Kalau sedekah, angka minimalnya 700 kali lipat. Ini adalah poin pertama yang kita coba bangun awareness-nya, bahwa rezeki kita, jatah kita itu sebetulnya sudah ada di sisi Allah, ditulis di Lauhul Mahfuz. Sehingga kita mau bersabar, kita mau melanggar, sama jatahnya. Tidak akan Allah curangi sedikit pun jatah dunia ini kepada hambanya yang sudah Allah tulis jatah itu di Lauhul Mahfuz. Tidak akan dicurangin sama Allah. Karena Allah itu gak pernah zalim kepada hamba. Meskipun hamba ini kufur sekalipun. Kan Allah gak bilang, kalau kalian bersyukur aku tambahkan untuk kalian nikmatku, kalau kalian kufur aku kurangin. Gitu gak teksnya? Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum. Allah gak bilang wala in kafartum aku kurangi rezeki kalian, enggak. Allah bilang wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jatah rezekinya walaupun kita kufur enggak akan dikurangin sama Allah, tapi di dalam nasib itu Allah mengancam dengan kalimat inna adzabi lasyadid. Ada banyak musibah di dalamnya, ada banyak kerugian di dalamnya, ada banyak masalah di dalamnya. Tetapi angkanya enggak dikurangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah enggak pernah ingkar janji. Jadi gimana pun kita mengecewakan Allah, gimana pun kita berperilaku buruk kepada Allah, memfitnah Allah, berburuk sangka kepada Allah, Allah sama sekali nggak mau membalas keburukan dengan keburukan. Artinya apa? Mentang-mentang kita kufur, akhirnya Allah nggak mau lagi hak-hak kita. Allah nggak kayak gitu modelnya. SOP Allah tuh nggak kayak gitu. Walaupun kita kufur, Allah kasih hak kita. Cuman bagian dari keadilan Allah adalah ada surga dan neraka. Ada orang berpikir, katanya Allah Maha Pengasih, katanya Allah Maha Penyayang, kenapa itu ciptakan neraka? Ini logika sederhana kita. Kan banyak orang yang menyimpulkan tentang ketuhanan teologi itu dengan logika sederhananya, bukan dengan belajar. Kalau Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kenapa Allah menciptakan neraka? Justru bentuk pengasih dan penyayang Allah itu Allah menciptakan neraka. Hah? Dari angle mana Ustadz? Karena menciptakan surga dan neraka itu bagian dari keadilan Allah. Seandainya tidak ada neraka, terus ngapain capek-capek kita berbuat baik? Mending aja kita curi hak orang lain, toh gak akan dihukum. Kalau tidak ada neraka, ngapain kita harus jujur-jujur amat? Mending kita bohong, yang penting dapat untung, toh gak akan ada punishment. Lalu di mana keadilan untuk korban-korban orang yang zalim? Kalau seandainya berbuat zalim dan menjadi korban kezaliman sama masuk surga, tidak ada keadilan di dalamnya.
Justru keadilan Allah itu ditunjukkan dengan Allah ciptakan surga dan neraka. Tapi di balik penciptaan surga dan neraka, Allah tunjukkan rahmat Allah itu mendahului kemarahannya. Apa buktinya? Pintu surga itu lebih banyak daripada pintu neraka. Masuk surga lebih gampang daripada masuk neraka. Segampang apa Ustaz masuk surga? Segampang mengatakan satu kata, bukan satu kalimat. Astagfirullah. Sesederhana itu. Kalau kita mengatakan kalimat astagfirullah dengan jujur di dalam hati, maka di detik itu juga kita min ahlul jannah, masuk surga. Walaupun beramal, walaupun belum beramal. Bukankah banyak contohnya? Salah satunya si laki-laki pembunuh yang membunuh 99 orang plus 1. Dia belum beramal, dia belum beribadah, dia belum menunjukkan bukti-bukti kesungguhannya setelah dia bertaubat. Dia baru berhijrah. Itu juga belum tuntas, di tengah jalan qadarullah dia meninggal, mungkin dikeroyok oleh musuh lamanya, mungkin dia sakit, Allahu alam. Sampai malaikat aja jadi punya dua mazhab. Jadi juga ada ikhtilaf. Cuman gak saling tahzir. Di antara malaikat juga ada ikhtilaf. Nanti kalau kita bahas fikih ikhtilaf, itu dirunut semua ulama. Tentang ikhtilaf itu adalah tabiat kehidupan. Malaikat pernah ikhtilaf, para ambiya pernah ikhtilaf, para sahabat pernah ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu bukan karena antara yang satu benar, yang satu salah. Kadang-kadang dua-duanya benar, ikhtilaf. Cuman antara yang dua-duanya benar ini ada yang tepat, ada yang keliru. Istilah fikih itu ada hak, ada batil, ada shawab, ada khata'. Itu beda. Makanya pendapat ulama, ra'yi shawabun wa ra'yu akhar, ra'yi shawabun wa yahtamilul khata', wa ra'yun akhar khata'un wa yahtamilus shawab. Pendapat saya itu tepat, tapi ada kemungkinan keliru. Pendapat yang lain keliru, tapi ada kemungkinan tepat. Cuman gak pernah mengatakan pendapat saya benar, yang lain salah. Gak. Tepat, benar, itu beda. Sesama kaum muslimin semuanya insya Allah benar. Hanya mana yang paling tepat, kita memilih sesuai dengan pemahaman kita. Malaikat ikhtilaf. Kok bisa malaikat ikhtilaf? Malaikat neraka mengatakan saya bawa ini orang ke neraka. Kenapa? Kan dia belum beramal, dia banyak dosa, membunuh 99 orang dan yang ke-100-nya ahli ibadah pula. Kata malaikat surga, tapi kan dia udah bertobat. Apa bukti taubatnya? Ya tapi kan dia udah niat sungguh-sungguh, tapi kan belum beramal. Ramai di antara dua malaikat. Sama kayak sekarang ramai di komen, akhirnya unfollow, di blog, live group, kayak gitu-gitulah. Cuman malaikat gak sebaper itulah ya, sampai live group, unfollow. Bijak dalam perbedaan. Akhirnya Allah mengatakan, coba kalian ukur nih spot dia wafat dengan negeri yang dia tinggalkan dan negeri yang dia tuju. Kalau lebih dekat kepada negeri yang dia tinggalkan, berarti dia ahli neraka. Kalau lebih dekat ke negeri yang dia tuju, berarti dia ahli surga. Coba kalian ukur. Ketika mereka sedang ukur, Allah berfirman kepada bumi, dekatkanlah jaraknya kepada negeri yang dia tuju. Ini bukti dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan neraka, ya, tapi Allah memudahkan jalan ke surga. Buktinya, seseorang yang meninggal, seandainya mungkin bumi tidak mendekatkan dia ke arah yang dia tuju, bisa aja kalau mau benar-benar dilihat secara realistis atau secara fakta, dia tuh sebetulnya lebih dekat dengan negeri yang dia tinggalkan. Harusnya masuk neraka. Tapi karena Allah rahmatnya lebih daripada kemarahannya, akhirnya Allah menyuruh bumi untuk mendekatkan arahnya kepada negeri yang dia tuju. Ini berarti Allah itu sebetulnya nge-backup kita banget. Allah tuh sebetulnya nge-support kita banget buat masuk surga. Walaupun Allah dengan kemahaadilannya tak menciptakan neraka, supaya manusia mendapatkan keadilannya ketika mereka tidak mendapatkan itu di dunia. Supaya manusia punya kontrol, punya pengingat, sehingga dia menghindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Dia berbuat dosa sekian tahun, sampai ada hadis yang sangat terkenal kan. Ada seseorang yang berbuat sepanjang hidupnya berbuat perbuatan amal ahli neraka, sampai jaraknya ke neraka itu hanya sejengkal saja. Lalu di akhir hayatnya tiba-tiba dia berbuat amal ahli surga. Apa amal ahli surga? Taubat, istighfar, sederhana sekali. Lalu dia masuklah ke dalam surga. Kenapa bisa ada hadis kayak gini? Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka bukan karena Allah benci sama hambanya supaya semuanya masuk neraka, enggak. Sebetulnya kalau mau fair, kalau mau benar-benar objektif, sebagian besar manusia itu ahli neraka loh. 1000
orang yang disidang di padang mahsyar 999 itu ahli neraka, cuman satu doang yang layak masuk surga. Terus apakah 999 itu semuanya masuk neraka? Enggak, ternyata kenyataannya 999 itu sebagian besarnya justru masuk surga. Kenapa? Allah cari-cari apa yang membuat dia layak masuk surga. Allah cari-cari itu. Kalau kita mencari-cari kesalahan orang lain, kalau Allah justru mencari-cari kebaikan hambanya. Saking baiknya Allah pada kita. Allah cari itu. Wahai malaikat, periksa lagi. Sampai ada adegan di antara banyak kasus yang diperiksa oleh Allah. Ini kan hisab panjang banget ya. Salah satunya adalah, ada enggak kebaikan dia? Enggak ada ya Allah. Ada enggak? Dicari itu sama Allah sampai nemu, ada nih ya Allah satu. Apa? Dia memaafkan saudaranya. Maka aku maafkan dia. Sesederhana itu cara Allah. Allah cari, ternyata ada satu yang buat dia layak masuk surga. Allah biarkan dia masuk surga dan Allah maafkan semua kesalahannya. Salah satu di antara hadis-hadis keutamaan memaafkan. Belum lagi nanti cerita tentang seorang perempuan yang banyak berbuat dosa zina. Kemudian dia bertaubat. Saking sungguh-sungguhnya dia bertaubat, suatu hari dia melihat anjing yang kehausan. Dia ambil timba, dia turun ke sumur, dia naik lagi ke atas sambil dia buka sepatunya. Lalu dia berikan minuman kepada anjing. Allah ridho kepada perempuan ini dengan amalan yang sederhana, tapi Allah melihat hatinya yang jujur pengen bertaubat. Langsung Allah jadikan dia min ahlul jannah. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, poin pertama ketika kita mau bicara tentang surga, neraka, dunia, akhirat, dan pasti goalsnya adalah supaya kita istiqomah, goalsnya adalah supaya kita bisa selamat sampai di akhir hayat kita. Poin pertama adalah jangan khawatir tentang nasib kita di dunia. Jangan khawatir tentang nasib kita di dunia. Semua makhluk, semua hamba Allah yang Allah ciptakan, yang kemudian mereka hidup di dunia, semua Allah jamin rezekinya. Itu disebut dengan nasib. Salah satu ayatnya yang paling menurut saya paling jelas, jelek lagi itu di surat Hud ayat ke-6. Itu jelek banget ayat itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun makhluk di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah menjamin rezeki bagi dia. Makhluk, dabbah, mau dia manusia, mau dia hewan, mau dia jin, mau dia tumbuhan, apapun termasuk semesta secara umum, dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Allah menggunakan istilah dabbah menunjukkan bahwa ada hewan yang bisa dibilang hampir tidak punya daya, gak berdaya banget untuk cari rezeki, tapi Allah jamin rezekinya. Salah satunya adalah burung gagak. Saya lupa istilah bahasa Arabnya, anak burung gagak. Jadi burung gagak itu ketika dia ngelahirin anaknya, ketika telurnya menetas, itu anak burung gagak yang baru menetas telurnya warnanya putih, nggak seperti ibunya yang hitam. Warnanya, bulunya tubuhnya tuh putih, kemerah-merahan, nggak seperti ibunya yang bulu lebat dan berwarna hitam. Sehingga ibunya merasa agak nggak kenal, kayak pangkling gitu, kagok ngelihat anaknya. Nih anak siapa sih, kayak anak tetangga gitu ya. Takut ketukar kan gitu ya. Akhirnya ibunya pergi meninggalkan anaknya, pergi ke dahan pohon yang lain sambil ngepoin dari jauh, anak saya mati nggak ya, dia masih hidup nggak ya. Tapi nggak dikasih makan. Dia pergi karena dia bingung, ini anak siapa, kok warnanya beda dengan anak saya, dengan saya. Akhirnya dia pergi ke dahan pohon yang lain. Ini tabiat dari burung gagak. Pergi ke dahan pohon yang lain, dia lihat anaknya dari kejauhan, nggak dikasih makan. Ini istilah dari dabbah, hewan yang tidak punya daya. Bisa yang hewan berjalan dengan perutnya, bisa cacing di dalam tanah, bisa anak burung gagak. Dabbah identiknya secara filosofi bahasa bukan hewan melata. Dabbah itu filosofinya adalah hewan yang gak berdaya.
Itu dabah, hewan yang tidak berdaya. Kalau kita kan punya banyak sekali kelebihan yang Allah kasih. Kita punya kaki yang utuh, kita punya tangan, punya mata. Yang lebih dahsyat lagi, manusia itu punya pikiran, yang itu membuat mereka layak memimpin seluruh semesta, sehingga diberikan sebuah kekuasaan disebut dengan khalifah. Kita punya daya yang jauh lebih banyak daripada dabah. Ada hewan seperti anak burung gagak ditinggal ibunya di hari ketika dilahirkan. Terus gimana dia makan? Ternyata di tubuh anak burung gagak itu ada lendir, karena dia baru menetas telurnya. Terus ada lendir. Lendir itu disukai oleh serangga. Semut, sejenis serangga senang dengan lendir yang ada di tubuh anak burung gagak. Sehingga datanglah serangga-serangga ke dia, dan dia tinggal makan. Serangga kan makanan mereka. Jadi Allah mendatangkan rezeki lewat lendir di tubuhnya. Walaupun ditinggalkan oleh ibunya, tapi Allah yang menjamin rezeki bagi dia, sehingga dia dapat makan tanpa harus bekerja. Tumbuh, bulunya mulai lebat, akhirnya berwarna kecoklatan, coklat tua, akhirnya menjadi hitam. Ketika dia sudah warna hitamnya sempurna, ibunya tadi datang lagi ke kandang itu, ke sangkar itu, kemudian ibunya memberi makan dia untuk seterusnya. Sejak saat itu, seiring bertambah tumbuh bulu-bulunya, berkurang juga lendir di tubuhnya. Ketika punya utuh, lendirnya sudah tidak ada, sehingga serangga sudah nggak ada yang datang ke sangkar itu, sehingga akhirnya dia diberi ganti peran, yang memberi dia makan bukan lagi serangga tetapi ibunya sendiri. Beginilah tabiat kehidupan. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk ngasih rezeki kepada hambanya. Ini poin yang bikin kita istiqomah, bahwa jatah rezeki kita itu sudah Allah takdirkan, dan gak mungkin Allah curangin sedikit pun, walaupun kita zalim. Buktinya tadi, anak laki-laki yang mencuri kekayaan alik, tetap Allah kasih 2 dirham, karena emang jatah dia 2 dirham. Cuman bedanya, seandainya dia bersabar, dia dapat 2 dirham plus berkah. Dan keberkahan itu artinya bertambah manfaat. Ini sebelum kita ngomongin tentang surga, neraka, kita bicara tentang menggenggam dunia. Dan secara judul itu udah luar biasa. Berarti paham bagaimana kita menempatkan dunia dan bagaimana menempatkan akhirat. Dari istilah menggenggam dan bukan meraih, mungkin lebih tepatnya, mencintai akhirat, itu sudah tepat. Karena dalam Islam, dalam Al-Quran, kita nggak pernah dilarang untuk mencari dunia. Mencari dunia, menggenggam dunia, mengumpulkan dunia, menggunakan dunia, memakai dunia, dan seterusnya, itu nggak dilarang. Bahkan kadang Allah menyebutkan dunia di dalam Al-Quran itu dengan istilah mata. Allah menyebutkan dengan istilah khair. Wa innahu lihubbil khair lasyadid. Allah menyebutkan dunia dengan istilah khair. Khair itu artinya kebaikan. Allah tidak mencela dunia, walaupun pada dasarnya dunia itu tercela, tapi Allah kadang menghargainya dengan istilah yang baik, yaitu khair. Allah kadang mengatakan bahwa Allah sengaja menurunkan banyak perhiasan-perhiasan, diantaranya adalah risha. Risha itu perhiasan, kemudian pakaian untuk kita, karena Allah ingin hamba-hambanya bisa memanfaatkan kebaikan-kebaikan itu untuk kebutuhan mereka di dunia. Kalau kalian ke masjid, pakailah pakaian yang bagus. Kalau kalian selesai sholat Jumat, maka carilah kebaikan Allah di sekitar bumi, sekeliling bumi. Bertebaranlah di seluruh penjuru bumi, dan carilah kebaikan-kebaikan dari Allah setelah selesai sholat Jumat. Dan banyak-banyak lagi ayat-ayat yang lain yang senada dengan itu, yang artinya Allah sendiri tidak pernah membenturkan antara dunia dengan akhirat dalam urusan pencarian, menggenggam. Gak pernah dibenturkan oleh Allah. Baru jadi benturan itu ketika bicara tentang masalah hati dan perasaan. Kalau dalam urusan hati dan perasaan, dunia dan akhirat itu gak bisa bareng. Yang dilarang dalam Islam itu bukan memiliki dunia. Yang dilarang dalam Islam itu bukan menggenggam dunia.
Yang dilarang dalam Islam bukan mengumpulkan dunia. Menjadi orang kaya dan miskin dalam Islam nggak ada yang tercela. Orang kaya tidak menjadi lebih beruntung daripada orang miskin. Seolah-olah kemiskinan itu sebuah celaan. Sehingga kita mengatakan berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Dan orang kurang beruntung itu orang miskin. Sejak kapan kemiskinan celaan dalam Islam? Kemiskinan adalah sebuah celaan dalam Islam. Yang menjadi tercela dalam Islam itu bukan kemiskinan dan kefakiran. Dan kekaliannya ayakuna kufran. Bukan kadal miskin. Hampir-hampir hanya yang keliru nih. Kemudian kekeliruan itu diturun-temurunkan sampai beberapa puluh tahun dan menjadi sebuah persepsi bersama, opini publik. Apa terjemahannya? Kemiskinan lebih dekat kepada kekufuran. Sejak kapan kemiskinan lebih dekat kepada kekufuran? Gak ada hadisnya. Kemiskinan lebih dekat kepada kekufuran. Yang ada kefakiran. Itu kufur. Kenapa kefakiran malah dicela, kemiskinan tidak? Bahkan Nabi berdoa, ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Tapi fakir, kata Nabi, fakir adalah fakir hati. Bisa jadi orang yang paling fakir orang kaya. Arti fakir kemudian kalau di luar terjemahan fikih, karena ada terjemahan bahasa, ada terjemahan fikih, ada terjemahan bahasa dalam bahasa Arab itu. Terjemahan fikih, fakir itu orang yang tidak bisa mampu makan sehari-hari. Tapi kalau terjemahan filsafat dan bahasa, fakir itu orang yang selalu merasa kurang walaupun dia punya keberlimpahan. Kalau ini makna fakir, maka wajah dekat kepada kekufuran. Karena arti kufur adalah mengingkari nikmat-nikmat Allah. Yang udah dikasih sama Allah dia nggak ingat. Diingat itu yang dia tidak dapat, yang orang lain dapat. Ya, enak ya kalau dapat gaji sekian, enak ya kalau kerja di situ, enak ya kalau punya mobil kayak gini, enak ya kalau punya rumah di dekat di kornis atau apa segala macam. Yang dilihat nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain dan melupakan nikmat yang diberikan kepada dia. Ini fakir namanya. Selalu merasa kurang dan identik dengan kufur nikmat. Tapi miskin gak pernah menjadi sebuah celaan dalam Islam. Sehingga dalam Islam itu orang kaya, orang miskin sama derajatnya di mata Allah. Yang membedakannya amalan. Kadang orang kaya pengen jadi orang miskin. Ada sahabat yang nangis dengan kekayaannya, Abdurrahman bin Auf. Kita sering ngebahas tentang Abdurrahman dari angle entrepreneurship. Dia orang kaya segala macam. Padahal Abdurrahman justru menjadi sebuah simbol zuhud, bukan simbol kemegahan. Dia justru orang kaya yang berhati zuhud. Karena zuhud dalam pemahaman yang saya pahami ketika belajar di Al-Azhar, Ustaz juga pasti tahu, zuhud itu bukan berpakaian compang-camping, tidak keurus segala macam, bukan itu zuhud. Zuhud itu adalah membuang dunia dari hatinya. Walaupun dia orang kaya. Dan itu Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau lagi puasa sunnah, menjelang waktu berbuka, istri-istrinya menghidangkan banyak makanan di depan beliau. Kemudian beliau malah ngelihat makanan jadi nangis. Ditanya oleh istri-istrinya, kenapa Anda menangis? Dia mengatakan, saya teringat dengan dua sahabat saya, Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Kenapa dengan mereka? Mereka lebih soleh daripada saya. Tapi ketika mereka wafat dalam perang Uhud, mereka tidak meninggalkan warisan apa-apa. Bahkan gak punya kain kafan, kecuali sehelai selimut kecil yang kalau ditutup kakinya kelihatan kepalanya, ditutup kepalanya kelihatan kakinya. Padahal mereka lebih soleh daripada saya, tapi kehidupannya susah. Saya gak sesoleh mereka, kehidupan saya berlimpah. Jangan-jangan, kata Abdurrahman bin Auf, kesolehan mereka Allah irit di dunia karena Allah pengen membalasnya nanti di akhirat. Kesolehan saya cuma sedikit, Allah balas di dunia, terus jatah saya nanti di akhirat apa? Maka beliau menangis. Inilah Abdurrahman bin Auf yang sebenarnya. Abdurrahman bin Auf yang kalau dia mau infak itu nggak tanggung-tanggung, dia infakin sebanyak-banyaknya yang dia punya. Tapi qadarullah, emang takdir Allah buat dia kaya. Dia infakin, datang lagi tuh rezeki. Dia udah nolak-nolak, jangan dong rezeki, pergi. Datang lagi, sama kayak Ali bin Abi Thalib. Ya dunia, talaqtuki salas. Wahai dunia, aku sudah mentalak kamu 3 talak. Tapi kamu datang lagi pengen rujuk, ditalak lagi, rujuk lagi. Terus aja gitu dikejar-kejar oleh dunia. Bukan mereka pengumpul dunia dan mencintai dunia. Jadi dalam Islam, menjadi orang kaya, menjadi orang miskin itu bukan antara orang yang mencela dan beruntung. Dan bukan masalah dunia dan akhirat. Masalah dunia dan akhirat itu baru menjadi masalah ketika ada di sini.
bukan masalah zahir, tapi masalah batin. Makanya dalam Islam itu kalau kita belajar tentang Nabi itu ada 3 minimal. Ada yang namanya sirah, ada namanya surah, ada namanya sarirah. Surah, penampilan Nabi. Ini yang kadang-kadang orang ini keren, tapi kalau berlebihan kadang-kadang jadi kaku. Yang dibahas surah terus menerus, penampilan. Ngeliat temennya, yang dilihat pertama adalah ukuran celananya, yang dilihat temannya jenggotnya gimana, yang dilihat temannya pakaiannya pakai jubah atau enggak. Ini surah, ini keren, tapi ini bukan satu-satunya sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu ada 3, surah, sirah. Sirah itu aktivitinya Nabi, kehidupan sehari-hari beliau, dakwah beliau, jihad beliau, politik beliau, segala macam lah tentang kehidupan dailynya Nabi Muhammad SAW itu sirah. Ada satu yang jarang banget dibahas, sarirah. Apa sarirah? Perasaan Nabi. Nabi itu orangnya gak enakan, Nabi itu orangnya pemalu, Nabi itu orangnya pemberani. Apa yang buat Nabi senang, apa yang buat Nabi marah, gimana karakter perasaan Nabi itu orangnya kayak gimana. Ini namanya sarirah. Kalau kita bicara sarirah, maka buku-buku tentang sarirah itu rata-rata bukunya berjudul Tazkiyatun Nufus. Itu tentang sarirah. Bicara tentang masalah dunia akhirat, sebetulnya bukan bicara tentang zahir, sirah, surah, bukan itu. Sehingga kita nggak bisa menjudge orang yang penampilannya megah berarti dia cinta dunia, ahli dunia. Yang penampilannya sederhana, ahli akhirat. Nggak bisa. Karena dalam urusan zahir, Allah tidak membenturkan dunia dengan akhirat. Dalam urusan zahir, Allah tidak membenturkan antara surga dengan dunia. Tapi dalam urusan batin, makanya yang dilarang bukan memiliki dunia, yang dilarang bukan mengumpulkan dunia. Bahkan Allah nyuruh kita untuk mencari dunia di surat Al-Jumu'ah salah satunya. Yang dilarang itu adalah hubbud dunia, cinta, dan tempat cinta itu di sini. Sarirah, perasaan, nufus, qalb. Baru dunia itu menjadi masalah ketika dunia masuk ke dalam hati. Dan porsinya melebihi akhirat. Masuk ke dalam hati itu manusiawi banget, pasti ada. Tapi begitu dia mengalahkan porsi akhirat, itu jadi masalah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalau tuhibbunal ajilah doang, tidak ada wa tadharunal akhirah, itu tidak masalah. Makanya ayatnya utuh, nggak bisa dipotong-potong. Kalla bal tuhibbunal ajilah, dampaknya wa tadharunal akhirah. Sehingga nanti di akhirat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah. Karena mereka dulu mendahulukan dunia daripada akhirat. Jadi poin kedua, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dunia dan akhirat itu pada dasarnya tidak ada yang berbenturan, kecuali ketika dunia masuk ke dalam hati kita dan mengalahkan porsi akhirat, baru menjadi masalah. Disebut dengan istilah hubbud dunia. Bahkan di zaman Nabi dulu tuh ada sahabat yang demo kepada Nabi gara-gara cemburu kepada orang kaya. Jadi datang sekelompok sahabat demo, mereka pakai hashtag. Hashtagnya Dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, pakai spanduk. Dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang yang kaya memborong pahala. Orang kaya memborong pahala. Hashtagnya viral, jadi trending topik di Twitter, di FB, di Instagram, di mana-mana rame. Orang kaya ngeborong pahala itu hashtagnya. Nabi nanya, kaifa dzalik? Kenapa kok gitu? Kata mereka, kalau kami sholat, orang kaya sholat. Kalau kami puasa, orang kaya puasa. Kalau kami baca Quran, orang kaya baca Quran. Tapi kalau orang kaya sedekah, kami tidak bisa sedekah. Berarti orang kaya memborong pahala yang kami tidak bisa melakukannya. Dari situ muncul asbabul wurud, hadis-hadis tentang senyum adalah sedekah, setiap tasbih adalah sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, memindahkan duri dari jalan adalah sedekah, menyenangkan hati saudaramu adalah sedekah, apalagi kalimat yang baik, qaulun ma'rufun sedekah,
Lalu para sahabat, oh gitu ya Rasul, ya jadi kita tetap bisa bersedekah walaupun gak punya harta. Bisa, kata Rasul. Oh udah bubar, gak usah demo lagi, kita masih bisa sedekah. Baru setengah bubar, balik lagi, ya Rasul. Baru keingat, kenapa? Kalau itu orang kaya juga bisa. Baru kemudian Nabi mengatakan, janganlah kalian iri kepada keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian kalian. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu kaidah. Kami berikan kelebihan sebagian atas sebagian yang lainnya. Sudah, jalankan saja takdir masing-masing. Ini berarti menjadi orang kaya dalam Islam tidak dicela. Menjadi pencinta dunia baru dicela. Dan bisa jadi yang mencintai dunia itu bukan hanya orang kaya, orang miskin. Orang kaya yang masih tidak bersyukur, fakir. Orang miskin yang selalu iri kepada orang kaya karena hartanya, bukan karena amalannya. Kalau karena amalannya itu boleh, bahkan kita disuruh la hasada illa fisnatain, kan? Tidak boleh kita merasa iri kecuali kepada dua orang. Salah satu diantaranya orang kaya yang banyak bersedekah, kan? Kalau konklusinya berarti yang kita iri bukan kekayaannya, tapi amalan sedekah. Murid dan suatu ketika garasinya, mobilnya mobil mewah, masuk ke dalam rumahnya semua perabotannya bagus. Muridnya heran, ini nggak salah nih Ustadz ini kalau ceramah zuhud, nggak boleh cinta dunia, akhirat lebih baik. Tapi kenyataannya rumahnya gede, mobilnya mewah, perabotannya mahal semua, barang-barangnya branded. Pas ketemu Ustadznya, Ustadz saya mau nanya apa? Ustadz kan kalau ceramah selalu ngomongin nggak boleh cinta dunia. Ya emang, terus kenapa? Ini Ustadz cinta dunia, rumahnya bagus, mobilnya mewah segala macam. Apa nih maksudnya? Kata Ustadznya, udah kita makan dulu nanti kita omongin. Udah makan, beres makan yuk kita jalan-jalan keliling komplek. Udah jalan, muridnya nanya lagi, Ustadz gimana yang tadi? Yang mana? Kata Ustadznya udah lupa. Pertanyaan saya tadi tentang masalah rumah Ustadz yang besar, mobil Ustadz yang bagus, gimana itu? Kata Ustadznya, itulah beda saya dengan kamu. Hah? Bedanya apa Ustadz? Saya itu kalau udah keluar dari rumah saya lupa dengan rumah saya. Kamu, kita udah kemana-mana masih ingat aja dengan rumah saya. Ini bedanya ahli dunia dengan ahli akhirat. Makanya jangan dilihat dari penampilan, dari rekening di bank, dari aset-aset yang dia punya dengan sertifikat atas nama pribadinya. Bukan itu ukuran celah dan terpuji dalam masalah dunia dan akhirat. Ukurannya, sehingga gimana kita tahu? Kita tidak bisa menjudge orang lain dalam bab ini. Kita hanya bisa istafti qalbak, kata Nabi. Tanya ke hatimu masing-masing. Apakah kita mencintai dunia lebih daripada akhirat? Lalu menggantungkan amal soleh kita dengan angka-angka duniawi. Kalau itu sudah terjadi, kita punya masalah. Tapi kalau itu tidak terjadi, kita tetap beramal, kita tetap berharap dari Allah, dunia tetap kita raih, nah itu tidak masalah. Berarti jawabannya ada di dalam istafti qalbak, tanya ke hatimu masing-masing, kata Nabi. Dan ini juga berarti kita tidak bisa menjudge orang lain. Wah ini orang kaya nih, cinta dunia nih, ini naik mobilnya bagus, cinta dunia. Belum tentu, siapa tahu dia menggunakan fasilitas itu. Pertama memang fasilitas dari kantor mungkin, atau kedua memang dia butuh, soalnya dia punya beberapa usaha yang memang harus menggunakan fasilitas tertentu. Karena ada beberapa teman-teman yang ketika ini teman-teman yang di politik ya, dan insya Allah politiknya buat dakwah gitu, pernah kampanye di sebuah tempat karena takut dianggap politik uang, ini mencari uang dengan politik kayak gitu-gitu. Akhirnya dia datang dengan naik angkot, rame-rame satu rombongan nyewa angkot gitu, kampanye. Apa kata-kata dari mereka masyarakat? Mereka diri sendiri aja nggak bisa disejahterakan, gimana mau mensejahterakan kita? Salah lagi kan? Padahal dia punya mobil BMW di rumahnya versi terbaru, dia nggak keluarin gara-gara pengen dianggap merakyat. Pencitraan itu kan? Tapi ternyata masyarakat malah menghakiminya, kalau dirinya aja nggak bisa dia sejahterakan, keluarganya aja nggak bisa dia sejahterakan, gimana mau mensejahterakan kita? Besoknya dia kalau kampanye bawa mobilnya, timnya bawa Alphard. Supaya apa? Kami bisa mensejahterakan kalian gitu. Jadi serba salah, bukan itu ukurannya. Seandainya ukuran seseorang cinta akhirat itu adalah kezuhudan dan anti dunia, harusnya berarti Utsman bin Affan itu ahli neraka dong. Kan kaya raya. Berarti
Abdurrahman bin Auf ahli neraka, kan kaya raya. Sampai kekayaan Abdurrahman bin Auf itu kalau dibawa karavan dagang, Aisyah sampai kaget. Pernah ngelihat dari kejauhan datang karavan dagang seperti pasukan perang. Kata Aisyah, aku pikir itu pasukan perang. Ternyata pas sudah dekat, aku ngelihat itu cuman karavan dagangnya Abdurrahman bin Auf yang isinya ribuan ekor onta. Di atas onta ada banyak barang dagangan. Satu ekor onta harganya kalau yang onta rahilah di atas 200 juta. Bukan onta potong ya, kan ada ayam potong, ada onta potong. Onta potong mungkin kalau ada sahabat yang soleh banget tapi kasar, ada. Jadi ada sisi-sisi manusiawinya juga. Walaupun mereka semuanya secara umum adalah lebih daripada kita. Nah, Abu Dzar, dibalik semua kesolehannya yang kita tidak pungkiri, ada satu yang pernah semacam diingatkan oleh Nabi dan kemudian diingatkan oleh sahabat. Dia agak ekstrim memandang masalah dunia dan akhirat. Abu Dzar. Sehingga Abu Dzar itu paling anti banget dengan kemewahan, dengan fasilitas hidup tuh anti banget. Kendaraan satu-satunya yang dimiliki oleh Abu Dzar keledai keledai tua yang kurus banget, yang udah renta banget. Itu satu-satunya kendaraan Abu Dzar. Jadi bisa dibilang kalau itu keledai klasik gitu ya, yang harganya udah mahal kali ya. Cuman klasik dipakai touring kan nggak bisa nih. Udah Astrea tahun 70-an dipakai touring kan mogok-mogok aja nih. Nah, Abu Dzar punya kendaraan klasik yang udah renta banget, yang udah mogok-mogok, dipakai berjihad. Salah satunya dalam perang Tabuk. Disebutkan dalam kisah panjang hadis tafsir dari surat At-Taubah masalah 3 orang sahabat yang gak ikut dalam perang Tabuk kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita baca di tafsir gak ada, tapi baca di hadis kisah itu, ternyata waktu dalam perjalanan touring Nabi itu perang Tabuk, jadi Nabi lagi touring bareng dengan sahabat, ada satu rombongan besar, semuanya pada pakai moge gitu ya. Nabi sendiri kan ontanya paling bagus kan, Matic, cc-nya tuh gede, onta Nabi kan. Arti cc-nya gede, dia bisa jalan paling. Dan onta Nabi itu by the way teman-teman, legend, juara balapan onta. Kan di Qatar, Dubai sering ada pacuan onta ya. Onta Nabi itu legend. Sepanjang karirnya cuma sekali kalah. Dan sekali-kalinya kalahnya sama orang kampung lagi tuh. Anak newbie lah, anak baru datang kemarin, tiba-tiba nantang onta Nabi Muhammad. Saya tantang ontanya Muhammad, kata sahabat, udah kamu gak usah nyari masalah, pasti kalah lah. Gak usah kamu, yang lain-lain juara-juara dari negerinya pada kalah, nih onta legend banget nih. Kamu kalau mau lihat di garasi itu banyak banget piagam-piagam kemenangan onta Nabi gitu. Wah pokoknya saya tantang. Karena dia kekeh, akhirnya dia ngotot, diladenin sama Nabi. Ya udah ayo pacuan onta. Bener kalah onta Nabi kali itu. Ketika onta Nabi kalah, para sahabat berkabung. Hashtagnya, duh kasihan, karunya kalau kata orang Sunda ya. Onta Nabi kalah, kok bisa gini sih, kok bisa sih, pada heran semuanya. Semuanya pada males, semuanya pada ngerasa aduh sedih banget onta Nabi kalah segala macam, malu apa. Nabi komen yang kemudian komen Nabi ini dijadikan teks hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan judul larangan memuji dunia. Judul itu kan buatan ulama ya. Teks tidak tergantung kepada judul. Teksnya adalah kata Nabi, itulah dunia. Kalau ditinggikan Allah jatuhkan. Itu komen Nabi. Karena semua sahabat mengkultus onta Nabi pasti menang, jagoan, legend segala macam. Ketika dunia ditinggikan, Allah jatuhkan. Sahabat lagi touring nih bareng Nabi, pada naik motor-motor gede, cc-nya besar, mobil dengan cc 4000 cc kayak gitu-gitulah. Sehingga mereka jalannya cepat kan? Kan motor gede gak bisa jalan pelan ya. Kalau jalan pelan malah susah, berat, kemudian panas, apalagi jalannya cepat. Abu Dzar ikut touring bareng anak-anak moge, pakainya motor tahun 70-an. Kebayang gak tuh pas tanjakan dia ketinggalan di belakang, pas jalan lurus dia jauh di belakang. Sehingga ketika Nabi touring, Nabi berhenti di beberapa rest area, ada pit stop gitu. Pas berhenti di salah satu rest area, Nabi udah semuanya udah makan-makan, udah pada istirahat, udah pada sholat. Tiba-tiba dari jauh padang pasir muncul satu titik manusia. Sahabat nanya, siapa? Nabi bilang apa? Kun Abu Dzar. Itu pasti Abu Dzar. Pas udah dekat, benar Abu Dzar.
Lalu Nabi mengatakan dia datang sendiri, dia wafat sendiri, dia dibangkitkan sendiri. Apa maksud dari hadis ini? Abu Dzar itu nggak ada yang bisanya ngimbangin tingkat zuhudnya yang ekstrim. Sehingga di dunia aja nggak ada sahabat yang bisa zuhud seperti Abu Dzar. Nanti meninggalnya saking zuhudnya nggak ada yang bisa nemenin dia, meninggal sendiri di tengah padang pasir dan dibangkitkan kelak di akhirat dalam keadaan sendiri. Karena kenapa? Abu Dzar sangat ekstrim terhadap dunia dan itu pilihan pribadi dan kita respect. Itu pilihan pribadi dan nggak dosa. Cuman nggak bisa bersosial dengan cara seperti itu. Sehingga ketika Abu Dzar masa Utsman bin Affan kan dia yang paling keras protes Utsman bin Affan kan? Karena di masa Utsman bin Affan Islam sudah lebih eksis, di mana-mana sudah kuat, kekuasaan Islam sudah kuat, terutama di daerah Syam, di Suriah. Abu Dzar datang ke Damaskus bikin masalah. Dia datang ke Damaskus, dia bikin taklim, temanya zuhud. Akhirnya terkumpullah komunitas zuhud. Dia bikin komunitas zuhud di Suriah, di Syam. Dia bikin komunitas zuhud. Orang-orang yang belajar zuhud kepada Abu Dzar, pemahamannya seperti Abu Dzar, merasa tidak respect lagi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, penguasa gubernur Syam. Mulai muncul desas-desus pengen menggulingkan Muawiyah, mulai sering-sering ada demo di depan kantor gubernur, mulai menyindir-nyindir lewat sosial media, mulai rame. Kerjaan siapa? Kerjaan Abu Dzar. Dia datang ke pasar-pasar, dia bilang, wahai kaum muslimin, relakah kalian dipimpin oleh seseorang yang cinta dunia seperti Muawiyah? Akhirnya mereka terpengaruh oleh Abu Dzar. Dia bentuk opini publik. Muawiyah terganggu dengan apa yang dibuat oleh Abu Dzar. Akhirnya Muawiyah kirim surat kepada Utsman. Utsman ini gimana? Abu Dzar kok ganggu saya di sini? Dipanggil Abu Dzar sama Utsman. Abu Dzar balik ke Madinah. Utsman nanya, kenapa Abu Dzar? Apa yang jadi masalah di Syam, di Suriah? Kata Abu Dzar, mereka semua sudah cinta dunia. Apa ukurannya? Mereka sekarang punya rumah yang besar-besar, kendaraannya megah-megah, bajunya bagus, kulit tangannya sudah halus. Mereka cinta dunia, kata Abu Dzar. Kata Utsman, mereka bayar zakat? Bayar sih. Apakah mereka memperhatikan anak yatim dan fakir miskin? Memperhatikan. Terus apa salahnya wahai Abu Dzar? Aku gak suka dengan cara seperti itu. Tetap, kata Abu Dzar, itu perasaan kamu wahai Abu Dzar. Maka sekarang aku putuskan wahai Abu Dzar, jangan ganggu Muawiyah. Akhirnya karena Abu Dzar gak cocok hidup di tengah-tengah perkotaan yang gak hedon sih, cuman mungkin agak futuristik lah ya. Mirip-mirip dengan Doha, mirip-mirip dengan Dubai lah gitu. Pas ngeliat, wah ini kenapa orang Doha sekarang cinta dunia semua, perumahannya bagus kayak gini, terus makannya enak-enak. Ini kalau ada Abu Dzar gak bisa tinggal di Doha nih, gak bisa tinggal di Dubai, gak bisa tinggal di kota-kota besar. Kenapa? Karena pemahaman Abu Dzar tentang zuhud ekstrim, dan itu gak salah, cuman gak bisa diterima orang banyak. Akhirnya Abu Dzar dengan istrinya menyendiri. Dia uzlah menyendiri. Sekali-kalinya datang ke Mekah Madinah pas musim haji. Pas lagi musim haji, ketemu dengan sahabat-sahabat letting dia. Kan Abu Dzar termasuk satu di antara 10 orang yang pertama masuk Islam ya. Ada yang bilang nomor 5, ada yang bilang nomor 6. Jadi satu dari 10 orang yang pertama masuk Islam. Jadi letting pertama nih, awalun. Ketemu salah satunya Bilal, Abu Hurairah, kan orang-orang miskin ya. Ketemu Bilal, kalau nggak salah ketemu Bilal apa Abu Hurairah gitu tuh, mau dipeluk sama Abu Hurairah. Ya Abu Dzar, mau dipeluk. Langsung ya akhi, kata Abu Hurairah. Ya akhi Abu Dzar. Apa kata Abu Dzar? Lasta akhi, kamu bukan saudara saya lagi. Hah? Apa salah saya? Kamu cinta dunia. Hah? Apa buktinya? Kamu dulu nggak punya rumah kan? Nggak. Sekarang punya rumah? Punya. Tuh, cinta dunia. Kamu dulu kemana-mana jalan kaki kan? Ya. Sekarang kamu naik kendaraan? Ya. Cinta dunia. Kamu dulu gak punya lahan, gak punya tanah, gak punya kebun kan? Gak punya, sekarang punya. Berarti cinta dunia. Sejak kamu jatuh cinta kepada dunia, lasta akhi, kamu bukan lagi saudara saya. Ya Abu Dzar, semua orang gak cocok sama Abu Dzar. Termasuk Abdullah ibnu Mas'ud, termasuk Bilal, termasuk Abu Hurairah yang senior-senior, yang mereka lebih paham tentang bab hubbud dunia. Akhirnya karena gak cocok seorang pun dengan Abu Dzar menyendiri lagi di tengah padang pasir. Bahkan gak tinggal di perkampungan, di tengah padang pasir berdua doang sama istrinya. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah tanabu. Tanabu itu bukan ramalan ya.
berita masa yang akan datang. Kalau ramalan kan belum tentu terjadi ya. Kalau tanabu itu pernah terjadi, cuman belum. Sehingga orang yang bertanabu disebut dengan nabi, yang membawa berita-berita masa depan. Nabi bertanabu, kata Nabi, Abu Dzar nanti akan wafat dalam keadaan sendiri. Lalu akan datang seorang sahabatku yang ahli Al-Quran untuk menguburkannya. Ini tanabu Nabi nih. Benar, ketika Abu Dzar sakit keras di tengah padang pasir, istrinya cari kanan kiri, tetangga gak ada sama sekali, meninggallah Abu Dzar di tengah padang pasir, di jalur musafir. Tapi bukan rest area, di jalur musafir, di tengah-tengah tol, meninggal di pinggir tol. Orang lalu lalang gak ada yang tahu. Lewatlah seorang sahabat Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud. Melihat ada sosok yang terbaring, di sebelahnya ada istrinya menangis. Ibnu Mas'ud bertanya, siapa ini? Ini Abu Dzar. Masya Allah, Abu Dzar, kenapa kayak gini kondisinya? Sendiri meninggal di tengah tol, kayak gini gak ada yang nolongin. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengajak orang-orang untuk mengurus jenazah Abu Dzar, dimakamin, baru beres. Seperti tanabu Rasulullah SAW. Dia datang sendiri, dia wafat sendiri, dia dibangkitkan sendiri. Lagi-lagi itu gak salah. Cuman Nabi yang paling ideal dalam pemahaman ayat dan hadis. Dan Nabi memahami zuhud bukan seperti itu. Ini artinya poin kedua adalah zuhud itu bukan tidak punya dunia. Menghulukan dunia dan akhirat itu tidak diukur dari kekayaan dan kemiskinan, tapi diukur dari perasaan di dalam hati. Istafti qalba. Yang ketiga, malam ini mungkin 3 poin. Yang ketiga adalah bicara tentang surga neraka itu, angle yang jarang dibahas adalah sebetulnya dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah kalau ngomongin tentang surga itu, Rasul kalau ngomongin tentang surga itu sebetulnya lagi memotivasi kita supaya kita punya motif beramal yang kuat, yaitu mencari surga. Karena kalau motif beramal kita hanya masalah dunia, itu lemah, rapuh banget, dan gampang baper. Kenapa gampang baper? Karena secara tabiatnya dunia itu adalah nikmat yang sedikit dibagi banyak orang. Rebutan pasti kan? Tapi akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikit orang. Gak pernah dengar kan ada orang yang jontok-jontokan, marah-marahan, sebel-sebelan, bete-betean, baper-baperan, unfollow, live group gara-gara masalah akhirat. Gak ada. Gua unfollow dia, kenapa? Soalnya dia rajin tahajud. Kalau gua nggak bisa, terus unfollow. Nggak ada cerita kayak gitu. Gua nggak seneng sama dia, kenapa? Dia rajin banget sedekah, saya nggak bisa sedekah. Nggak ada yang kayak gitu. Marah gara-gara, terus sampai ribut antara putus silaturahim antara adik dengan kakak gara-gara masalah bagi-bagi petak sawah di surga. Nggak ada itu. Tapi kalau dunia banyak. Kenapa kalau dunia bisa memutuskan silaturahim? Dunia itu nikmat yang sedikit dibagi banyak orang, jadi pasti rebutan. Akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikit orang. Harusnya akhirat atau surga itu menjadi motif kita dalam beramal. Banyak amalan-amalan yang sulit itu bisa dilakukan karena ada motif akhirat. Banyak. Salah satunya adalah kisah perempuan yang sakit keras di masa Nabi, kemudian dia suka kejang-kejang. Kalau sekarang kayak kanker ya. Kan kalau udah kena kambuh itu kan kejang-kejang sampai akhirnya ya kayak bukan ayan sih, kalau ayan mungkin gak terlalu parah ya. Ini kejang-kejangnya itu sampai gak sadarkan diri dan parah gitu sakitnya. Kalau sekarang yang kejang-kejang bukan hanya ayan, kanker juga kejang-kejang. Karena istri saya juga merawat beberapa pasien kanker yang kurang mampu. Nah dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya sembuh dari penyakit ini. Penyakit saya parah, saya gak tahan lagi dan segala macam. Sementara doa Nabi diijabah oleh Allah. Nabi tersenyum, kemudian Nabi mengatakan, kalau saya doakan insya Allah Allah sembuhkan. Tapi mau nggak saya tawarkan sesuatu yang lebih baik daripada sembuh? Ya Rasulullah, apa yang lebih baik daripada sembuh? Kata Nabi, kalau kamu bersabar, Allah akan memberikan untukmu surga setiap kali kamu merasakan sakit. Tanpa ragu dia mengatakan, ya Rasulullah itu aja, surga aja, gak apa-apa saya sakit, yang penting dijamin surga. Coba lihat kesabaran. Kenapa dia sabar? Karena motifnya surga. Bukan gak boleh dunia, tapi surga menjadi motif yang lebih kuat di hatinya daripada dunia. Boleh mencari dunia, wala tansa nasibaka minat dunia. Fas'au gimana ayatnya? Fantasyiru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Gak masalah, cuman
Jangan sampai motif dunia itu lebih kuat di hati kita daripada motif akhirat. Jadi nggak puguh, nggak jelas amalan kita nanti jadinya. Sehingga perempuan ini mengatakan, ya Rasul, saya pilih akhirat aja, saya pilih surga aja, nggak apa-apa sakit. Cuman boleh nggak saya minta doa yang lain? Doa apa? Doakan kepada Allah supaya kalau saya lagi kejang-kejang, lagi kambuh, Allah tetap menutup aurat saya. Karena saya nggak sadarkan diri, kadang-kadang aurat suka kebuka. Baru Nabi mendoakan dia. Ini motif. Jadi kalau kita bicara tentang surga, bicara tentang akhirat yang baik-baik, biasanya itu motivasi. Fadailul a'mal, fadilah dalam beramal. Dan Allah selalu memotivasi kita dengan kayak gitu-gitu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kebaikan di akhirat kan? Atau apa, wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang kayak gini. Termasuk suatu saat Hasan dan Husain, adik kakak ini pernah ribut. Jadi kayak clash gitu antara Hasan dan Husain, hampir putus silaturahim. Tiba-tiba mereka diingatkan dengan hadis Nabi, jika ada dua orang yang bertengkar dan hampir putus silaturahim, maka yang pertama mengajak damai, dia yang pertama masuk surga. Siapa yang pertama mengajak damai, maka dia yang duluan masuk surga. Setelah Hasan Husain tahu hadis ini, akhirnya mereka saling mencari, mana Hasan? Kata Husain, mana Husain? Kata Hasan, mana Husain? Kata Husain, mana Hasan? Saling mencari, pengen mengajak damai, berlomba-lomba untuk meminta maaf atau berlomba-lomba untuk memberi maaf. Kenapa bisa kayak gitu? Motifnya surga. Sehingga bapernya itu dia tahan. Rasa nggak nyaman itu dia abaikan demi mendapatkan yang lebih baik dari rasa itu, yaitu surga. Dan kadang-kadang kita bisa seperti itu. Makanya ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yaumil akhir ini adalah surga. Hari akhir nanti akan dapat kebaikan di akhirat, yaitu surga. Fal yukrim dhaifa, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, mengatakan yang baik. Apa banyak hadis dengan pembukaan yang sama. Dan motifnya adalah mencari kehidupan surga. Jadi kalau kita bicara surga, harusnya itu menjadi motivasi kita dalam beramal. Sedangkan kalau bicara tentang neraka itu sebetulnya bicara tentang bagaimana kita mengontrol diri kita. Makin baik iman kita kepada neraka, makin kita terkontrol. Pasti. Orang yang tidak kontrol diri, gak kontrol emosi, gak kontrol marahnya, gak kontrol hawa nafsunya, gak kontrol akhlaknya, pasti dia kurang kuat imannya tentang surga neraka. Termasuk bab marah. Kata Nabi, nanti di padang mahsyar ada sekelompok orang yang Allah pilih di antara hamba-hambanya, lalu Allah nikahkan mereka di surga dengan pilihan mereka sendiri. Allah nikahkan mereka di surga dengan pilihan mereka sendiri. Jadi di surga itu ada wedding juga. WO-nya para malaikat. Siapa penghulunya yang mengakadkan? Walinya Allah sendiri. Nanti ada di antara hamba-hamba Allah dipilih ala ru'usil khalaik. Di antara hamba-hamba Allah itu ada yang dipilih, terus Allah nikahkan dengan pasangan pilihan mereka sendiri. Pertanyaannya, kata sahabat, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarah ketika mereka bisa marah. Kadang-kadang ada kita menahan amarah karena gak mampu marah kan? Kenapa gak mampu marah? Takut orang yang kita mau marahin lebih kuat dari kita, lebih berkuasa dari kita, lebih punya jabatan dari kita. Jadi kita tahan aja nih, gak berani marah. Itu bukan mampu, gak ada pilihan. Tapi ada orang yang mampu marah, tapi dia gak mau marah. Nah ini nih spesial nih, istimewa. Dia akan dinikahkan oleh Allah di surga dengan wedding yang paling megah, dengan pasangan yang dia pilih sendiri. Ini motif. Banyak banget ayat yang kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang pemahamannya terbatas mengatakan, udahlah, jangan beramal karena pengen surga, gak ikhlas. Jangan beramal karena takut neraka, juga gak ikhlas. Mending kita beramal karena cinta aja kepada Allah. Sejak kapan roja, khauf dan hub itu berbenturan? Bukankah roja, khauf dan hub itu bagian dari iman?
Berharap kepada Allah bagian dari iman, takut akan kemarahan Allah bagian dari iman, mencintai Allah juga bagian dari iman. Bukankah iman itu punya banyak bagian? 60-an cabang? Dan salah satunya adalah khauf, roja, apalagi tadi? Mahabbah, al-haya, malu, dan banyak. Sabar, semua ini bagian dari iman. Jadi kalau ada istilah, ya Allah, seandainya saya beramal karena menginginkan surgamu, jangan masukkan saya ke dalam surga. Seandainya saya beramal karena takut kepada nerakamu, masukkan saya ke neraka. Saya beramal karena hanya cinta. Ini parsial, tidak syumul, tidak komprehensif memahami Islam. Allah sendiri yang nyuruh kita menginginkan surga. Bahkan kalau kita tidak menginginkan surga yang sudah Allah ciptakan demikian indahnya, kita termasuk orang yang istaghna, merasa dirinya gak butuh apa-apa. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalau udah kayak gitu, kita jadi merasa sombong, kemudian banyak berbuat dosa. Neraka itu kontrol, Bapak Ibu. Berarti tujuan, goals dari belajar tentang neraka itu biar kita punya kontrol diri, punya rem. Salah satunya saya terilhami dari kata-kata Umar bin Abdul Aziz setelah beliau dilantik. Apa kata-kata Umar bin Abdul Aziz? Ketika beliau dilantik menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, inni akhafun nar. Saya takut kepada neraka. Saya takut kepada neraka. Itu modal Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi seorang pemimpin yang adil. Itu modal Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi seorang pemimpin yang gak pernah zalim kepada rakyatnya. Itu modalnya Umar bin Abdul Aziz untuk istiqomah. Itu modal buat Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah terbaik dalam Islam. Modalnya apa? Akhafun nar, saya takut kepada neraka. Kontrol. Jadi gak mau zalim, gak mau korup, gak mau bohong, gak mau khianat, gak mau berbuat dosa karena takut kepada neraka. Termasuk hadis tentang salah satu di antara 3 orang yang terkurung di dalam gua, yang ketiganya berdoa minta diberikan jalan keluar oleh Allah. Apa amalannya? Dia pernah hampir berbuat dosa, tiba-tiba perempuan yang mau dia nodai itu mengatakan, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Lalu dia sadar, dia langsung lari meninggalkan perempuan itu karena takut tergoda. Dia katakan, ya Allah, tidaklah saya meninggalkan perbuatan zina pada hari itu kecuali karena saya takut kepadamu. Takut neraka, takut marahnya Allah, takut azab Allah. Karena takut, itu yang bisa menahan kita, mengontrol kita dari perbuatan dosa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 poin ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan berpikir kita. Pertama, bahwa nasib kita di dunia itu sudah ditentukan oleh Allah, tidak usah khawatir. Tidak perlu kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat, karena melanggar juga tetap segitu juga dapatnya, gak akan ditambah. Yang ada bermasalah. Kalau kita gak melanggar, ya segitu juga, cuman ditambah. Angka modal awalnya tuh UMR-nya sama, cuman dikasih bonus. Yang kedua poinnya, dunia akhirat itu secara zahir tidak berbenturan. Dia berbenturan itu dalam batin. Seperti kata Imam Hasan Al-Basri soal cinta dunia, kata Imam Hasan Al-Basri apa? Dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat, hati kita ada di tengah. Dunia dan akhirat seperti timur dan barat, hati kita ada di tengah. Kalau dia condong kepada timur, berarti dia menjauh dari barat. Kalau dia condong kepada barat, berarti dia menjauh dari timur. Gak mungkin dia condong kepada dua-duanya dalam urusan hati. Artinya kalau hati kita condong kepada dunia, pasti menjauh dari akhirat. Kalau dia condong kepada akhirat, pasti menjauh dari dunia. Gak mungkin condong kepada dua-duanya kalau urusan hati. Tapi kalau urusan zahir, bisa condong kepada dua-duanya. Bahkan bisa berjalan barengan. Kita mengejar dunia, tapi dapat pahala akhirat. Bisa banget. Kita bekerja, mencari nafkah yang halal untuk keluarga kita, plus seperti pahala jihad. Kita berkarir, termasuk buat saya tuh main itu dakwah. Mungkin saya belum sempat menjelaskan tentang dakwah yang saya lakukan di Indonesia selama 3 tahun terakhir. Dakwah kita tuh justru dengan culture anak muda. Yang kita ambil salah satunya adalah street culture. Street culture itu skateboard, BMX, parkour, surfing. Sehingga saya mencoba untuk
walaupun nggak jago main sama anak-anak skate. Kalau ada ombak saya main surfing di daerah Jawa Barat Selatan. Kemarin ke Jepang saya main snowboarding. Ini dakwah lewat culture anak muda, street culture namanya. Dan alhamdulillah dengan dakwah konsep ini sederhana, nggak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Alhamdulillah di Indonesia sudah muncul tren baru sekarang, tren hijrah. Kita bikin namanya pemuda hijrah. Yang dulunya anak-anak muda itu nggak melek dengan dakwah, dengan taklim, dengan kajian agama, dengan masjid. Sekarang berbondong-bondong ngeramein masjid sehingga banyak ustadz yang mendapatkan crowd oleh anak muda. Ustadz bikin ceramah, crowd oleh anak muda. Kenapa? Karena trennya sudah kita bangun. Karena memang kita membangun tren. Salah satunya kita memanggungkan Muzammil dulu awal-awal supaya jadi tren buat anak-anak sekolah, rajin ngaji tapi tetap dengan penampilan anak muda, main. Alhamdulillah awal-awal proyek kita di Bandung kan terkenal dengan geng motor ya. Ada 4 geng motor. Satu geng motor aja anggotanya sekitar 60.000. 4 geng motor. Alhamdulillah sekarang wajahnya udah berubah. Bandung, geng motor sudah menjadi ormas sekarang. Di dalam geng motor sudah ada divisi dakwah. Ketua-ketuanya sudah ngaji. Dan bahkan ketika ada masalah-masalah kemanusiaan seperti di Aleppo dulu, atau di Idlib, atau sekarang di Ghouta, mereka menggalang dana. Sekarang anak skateboard, besok saya mau ke Turki, ke kamp pengungsi Suriah, anak skateboard mendonasikan papan skate buat anak-anak Suriah. Kita membangun opini publik anak muda. Justru kadang dengan main dapat pahala. Gak selalu gaple itu dosa. Walaupun secara bahasa gaple itu dari bahasa Arab, ghaflah. Ghaflah itu artinya lalai. Terus jadi bahasa Indonesia gaple. Kalau main gaple sekedar seru-seruan doang mungkin lalai. Tapi kadang orang menjadikan gaple itu sebagai media dakwah. Kita harus belajar mungkin lebih dalam lagi tentang konsep fikih dakwah. Jadi baru tahu kenapa saya pakai istilah tagline saya di sosmed, banyak main, banyak manfaat. Kemudian saya posting setiap weekend itu dengan postingan main. Sampai saya kumpulkan hadis-hadis main. Dalam bahasa Sunda disebut dengan hadis-hadis ulin. Hadis-hadis main dikumpulin. Ternyata zaman Nabi itu, Nabi pernah touring, hiking, Nabi pernah treadmill juga. Aisyah itu beratnya sekian, Aisyah itu anaknya gaul banget, anak traveler banget, kayak gitu-gitu dibahas. Itu angle-nya banyak di dalam Islam. Dan itu yang kita jadikan sebagai media dakwah kita. Kenapa saya berpenampilan kayak gini? Selain emang saya dari sejak di Kairo juga senang main, nongkrong di kafe. Sekarang dakwah kita di kafe, tarbiyah kita bukan di dalam masjid. Masjid itu puncaknya, tapi tarbiyahnya di skatepark. Kita sekarang lagi bikin skatepark di sebelah masjid. Jadi kita sebut dengan teras bersama, youth space berbasis masjid. Sehingga anak mainnya di situ, sholatnya di situ. Di masjid kita sediakan barista. Sehingga mereka datang ke masjid rasa kafe. Kemudian ada wifi gratis. Kalau di Indonesia kan mungkin wifi masih susah ya. Wifi gratis unlimited. Belum lagi nanti disediakan kopi. Dan ada yang mewakafkan kopi setiap hari. Berapa cup gitu. Kita bikin program-program anak muda. Dan saya posting kalau lagi main. Pas saya ke New Zealand, saya main longboard. Posting. Itu sebuah campaign kepada anak muda. Cara dakwah kepada anak muda bahwa kalian gak usah khawatir dengan hijrah. Karena setelah hijrah hidup kalian tetap fun kok. Tetap asik, tetap bisa seru-seruan, tetap bisa main. Buktinya saya yang kalian sebut ustadz masih main. Selama tidak melanggar syariat. Campaign berarti main. Orang lihat dunia banget. Tapi innamal a'malu binniyat. Ketika itu menjadi media dakwah, maka berjalan selaras antara dunia dan akhirat. Jadi dalam urusan zahir, dunia akhirat itu tidak berbenturan. Tapi dalam urusan batin, kita harus memilih salah satunya. Nggak mungkin condong kepada dua-duanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.